Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pemanfaatan limbah tulang ikan. Kami di sini beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Santi Amelia dengan NPM 20060, lalu Marcel Prasadi dengan NPM 066, lalu Nanda Helisa, saya sendiri dengan NPM 069, lalu Siaan Astrid dengan nomor NPM 077, lalu ada Rizky Fala dengan nomor NPM 085, lalu ada Mira Putri dengan NPM 093, Indrawan Aufa dengan NPM 102, dan Azmi Diaul Haq dengan NPM 110. Selanjutnya, merupakan suatu materi yang tidak dapat lagi digunakan dan limbah dapat berasal dari manusia dan alam. Limbah dapat dibagi menjadi limbah domestik, limbah komersial, industri, dan lain sebagainya. Nah, jika tidak ditangani atau dikelola dengan benar, limbah dapat mencemari air, udara, dan lingkungan. Untuk limbah perikanan sendiri dapat dihasilkan dari bagian-bagian ikan yang tidak dimanfaatkan seperti tulang, kepala, ekor, juga sisik. Limbah tulang ikan adalah hasil sisa dari proses pengolahan ikan, di mana tulang ikannya tidak diikutsertakan dalam proses. Sedangkan tulang ikan juga dapat kita olah menjadi sebuah produk dikarenakan dia mengandung banyak nutrisi, terus dia juga mengandung kolagen, serta dia bisa menjadi bahan produk kosmetik. Sumber-sumber limbah tulang ikan. Menurut Vondrias et al. Dan Larsen 2001, sumber dari limbah tulang ikan berasal dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan konsumsi ikan. Beberapa sumber utama tulang ikan antara lain industri pengolahan ikan, restoran dan rumah tangga, penangkapan ikan, toko dan pasar ikan, industri makanan dan pakan, lalu pabrik produksi makanan laut. Dan selanjutnya ada isu-isu limbah. Kita mengangkat terkait isu bau tulang ikan, di mana itu terjadi karena kurangnya pengolahan limbah tulang ikan yang efektif di sektor industri perikanan, sehingga dapat mencemari lingkungan seperti pencemaran air dan juga menjadi sumber bau yang tidak sedap. Limbah tulang ikan ini dihasilkan akibat proses produksi kerupuk ikan yang berjumlah sekitar 7 ton per minggunya. Selain bau dan efek dari limbah tulang ikan ini adalah mengotori lingkungan karena mengandung BOD, COD, dan TTS, sehingga kawasan pabriknya yang seluas sekitar 400 meter persegi menjadi kurang sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan limbah pada umumnya. Meningkatnya produksi perikanan yang diikuti dengan berkembangnya industri pengolahan hasil perikanan memberikan dampak hasil limbah perikanan. Salah satu contohnya yaitu limbah tulang ikan, yang dimana limbah-limbah tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan. Kemudian dengan memahami cara penanganan limbah dengan baik dapat mengurangi penumpukan limbah dan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Tulang ikan merupakan salah satu bentuk limbah dari industri pengolahan ikan yang memiliki kandungan kalsium, fosfor, dan selenium. Kemudian salah satu contoh metode dalam pengolahan ikan limbah tulang ikan yaitu dengan metode hidrolisis, di mana protein yang dapat menghasilkan produk perikanan berupa tepung tulang ikan. Prinsip penanganan limbah menurut Fatria 2020 yang pertama ada mencegah, di mana melakukan penerapan produk bersih melalui teknologi bersih sehingga dapat mencegah timbulnya limbah. Yang kedua ada mengurangi yaitu ketika pencegahan tidak dapat terlaksana, maka jalan satu-satunya yaitu mengurangi penggunaan ikan yang dapat menimbulkan limbah ikan yang banyak. Yang ketiga ada guna ulang, yaitu mengolah kembali limbah yang sekiranya dapat dimanfaatkan sehingga
dapat digunakan kembali. Contohnya yaitu memanfaatkan sisa daging filet kemudian dibuat surimi. Yang keempat ada daur ulang. Daur ulang yaitu mendaur ulang komponen-komponen limbah yang bermanfaat untuk menghasilkan suatu produk. Yang kelima ada memperoleh kembali, yaitu memanfaatkan kembali limbah dengan cara recovery, yaitu perolehan kembali komponen-komponen limbah melalui proses fisika, kimia, biologi untuk proses produksi. Yang keenam ada olah aman, yaitu mengolah limbah dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu pengolahan limbah cair perikanan dengan proses teknologi IPAL. Oke, berikutnya ada materi tentang alternatif penanganan terhadap limbah tulang ikan. Seperti kita tahu, limbah tulang ikan saat ini kurang dimanfaatkan secara optimal dalam bisnis perikanan. Misal limbah olahan ikan tersebut harus dimanfaatkan agar tidak menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Salah satu alternatif pemanfaatan limbah tulang ikan adalah dengan menjadikan sebagai tepung dan digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan cilok. Ikan tuna juga merupakan salah satu komoditas ekspor dalam bentuk pil beku. Namun sebagian besar hanya memanfaatkan daging saja, sehingga bagian tubuh lainnya seperti tulang, ikan, dan kepalanya tidak termanfaatkan. Nah, oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memanfaatkan produk sampingan agar dapat memberikan nilai tambah dan membatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah yang tidak termanfaatkan. Di sini sudah ada skemanya. Pertama, ada tulang ikan, hasil dari pembuatan pil beku, lalu kemudian dapat diolah atau dibuat menjadi tepung ikan, lalu juga bisa dijadikan atau diolah menjadi produk yang baru, yaitu yang bernama cilok. Nah, cilok ini juga bisa dikonsumsi atau bisa diperjualbelikan untuk keuntungan sendiri. Nah, untuk cilok sendiri adalah cilok telah lama dikenal sebagai produk kuliner. Masyarakat umum, terutama anak muda, menyukai produk ini. Cilok di masyarakat sering dimasak dengan menggunakan tepung tapioka dan sedikit tambahan daging sapi atau ayam. Untuk meningkatkan nilai gizi, khususnya kalsium, perlu dilakukan inovasi pemanfaatan limbah tulang ikan untuk dikonversi menjadi tepung dan dimanfaatkan sebagai komponen tambahan dalam pembuatan cilok. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk pengolahan limbah tulang ikan. Nah, di sini produk olahan limbah tulang ikan itu ada tepung tulang ikan, ada gelatin, terus ada abon tulang ikan. Tepung merupakan salah satu produk pengawetan yang berasal dari tubuh ikan yang jarang dimanfaatkan, yaitu tulang dalam bentuk kering yang digiling menjadi tepung. Nah, tepung ini biasanya memiliki gizi yang tinggi, terutama kandungan kalsium dan fosfor. Nah, biasanya jenis ikan yang dapat dimanfaatkan tulang ikannya sebagai bahan baku pembuatan tulang ikan yaitu ikan bandeng, tuna, gabus, patin, belida, lele, emas, dan ikan nila. Kemudian, tulang ikan juga dapat diolah menjadi abon. Nah, biasanya tulang ikan dari ikan bandeng yang biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat abon tulang ikan. Nah, pembuatan abon menggunakan tulang ikan ini merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam rangka menyediakan sumber pangan kaya kalsium yang lebih murah. Nah, kemudian ada gelatin. Nah, gelatin ini merupakan hasil hidrolisis kolagen, protein utama daging, tulang, ataupun kulit hewan melalui proses ekstrasi kulit, daging, dan tulang. Nah, biasanya gelatin ini diambil dari kulit atau tulang ikan, baik itu ikan tuna, hiu, kurisi, salmon, pari, emas, ikan baung, kakap, terus ada ikan nila, ikan patin, dan ikan lainnya. Nah, kemudian tepung tulang ikan itu bisa dimanfaatkan menjadi beberapa produk lainnya, seperti mie, biskuit, kerupuk, stik tulang ikan, donat. Nah, kemudian juga ada produk-produk lainnya nih yang bisa
menggunakan tepung tulang ikan. Ada bakso, ada keripik, ada cilok dan sempol. Nah, selain itu, gelatin tulang ikan juga biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan kosmetik, produk farmasi, terus bahan tambahan pangan seperti es krim, permen karet, pengental, dan mayonaise. Di sini saya akan memaparkan dari fungsi dari aplikasi produk yang dihasilkan. Nah, beberapa contoh produk yang dihasilkan dari limbah tulang ikan ialah yang pertama ada gelatin ikan. Gelatin ikan memiliki berbagai manfaat. Gelatin ikan digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan makanan seperti permen dan jelly. Gelatin ikan itu memberi tekstur kenyal pada makanan. Yang kedua ada suplemen kalsium. Suplemen kalsium yang memiliki manfaat dalam menjaga tulang dan gigi manusia. Selanjutnya ada bubuk kolagen yang dapat diolah menjadi bubuk kolagen yang kaya akan asam amino esensial. Bubuk kolagen dari tulang ikan memiliki manfaat untuk meningkatkan kesehatan kulit dan juga rambut. Selanjutnya ada pupuk organik. Pupuk organik dari limbah tulang ikan memiliki manfaat memberi nutrisi tambahan bagi tanaman sehingga tanaman dapat memiliki pertumbuhan yang subur.